kalau saya lihat tentang program pembangunan kayaknya udah mulai akan selesai lah, tapi lebih kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau periode saya dulu di 2016 sampai 22, yang pertama adalah yang saya garap tentunya di prioritas itu pembangunan akses jalan-jalan masyarakat, yang sehingga sampai dengan habis jabatan saya sebagai kepala desa, aula desa pun masih saya tinggal, karena tentunya bagi saya bahwa masyarakat setiap hari keluar dari rumah menuju tempat yang mereka tuju tentu membutuhkan akses untuk jalan dan transportasi. Tapi kalau masyarakat tidak setiap hari harus datang ke aula desa, bisa dikata kalau di Kabupaten Pangandaran kayaknya terjelek aula desa Purbahayu, tapi udah menjadi niatan saya. Tapi insya Allah Pak Bupati udah punya janji bahwa aula desa akan dibangun oleh Pak Bupati, insya Allah di perubahan anggaran tahun ini, ataupun tahun ini meleset mungkin di tahun 2023. Itu pun tentang lapang desa udah disinggung-singgung sama Pak Bupati. Selama suami saya menjadi seorang pimpinan kepala desa Purbahayu, saya tentunya sebagai istri selalu mendukung apa yang ditujukan atau yang direncanakan sama suami saya ataupun kegiatan suami saya, selalu saya mendukung, selalu saya siap ikut berjuang, karena saya sebagai istri adalah harus mendukung. Kalau tidak ada dukungan maka tidak akan sukses program-program suami saya sebagai kepala desa. Hal-hal lain tentunya saya bangun di Purbahayu, selain visi pembangunan, adalah bagaimana saya bisa berhasil untuk dua hal. Satu, membangun fisik. Yang kedua adalah tentunya karena Purbahayu sebagai desa penyangga wisata Pangandaran yang tentu tidak akan lepas identik dengan berbagai budaya masuk ke Pangandaran. Maka sasaran ke depan selain membangun fisik juga saya sudah merencanakan untuk bangun pondok pesantren di Purbahayu. Insya Allah Purbahayu satu-satunya desa sebagai sentral nantinya MWC Nahdlatul Ulama Pangandaran, juga sebagai cabang Ponpes Lirboyo Jawa Timur. Titiknya ada di Purbahayu, satu-satunya cabang di Kabupaten Pangandaran nanti di Purbahayu. Karena tentu kedua hal itu harus saya garap, zahiriyah wa batiniyah, demi suksesnya cita-cita pingin desa menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Artinya banyak ketentraman, banyak kedamaian, juga masyarakatnya sejahtera. Itu menjadi harapan. Saya selalu mengikuti kegiatan PKK seluruh para kader posyandu, ibu-ibu desa Purbahayu. Saya selalu mengikuti, dan untuk selanjutnya ada pengajian yang bergilir di setiap masjid PKM, masjid jami. Saya selalu menghadiri dan mengikuti, ikut serta tentang kegiatan pengajian tersebut. Mungkin ke depan masih banyak harapan-harapan yang belum saya selesaikan, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat, juga sarana-sarana jalan menuju pertanian, sehingga dari mulai tahun ini pun udah mulai saya garap, yaitu membuat jalan-jalan usaha tani. Karena apa? Bahwa para petani adalah penyangga kehidupan. Semuanya bertumbuh pada kemampuan para petani. Walaupun kata lain kadang petani kalau itu secara ekonomi dia akan rugi,
Tapi ternyata orang manapun, sekaya apapun, tanpa ada petani, dia akan susah hidupnya. Karena petani adalah sumber kehidupan, di sisi lain dari kata air itu sendiri. Mungkin itu harapan saya, manakala saya berlanjut ke depan, insya Allah akan saya upayakan semaksimal mungkin kaitan pembangunan Purbahayu dari berbagai hal, baik fisik ataupun yang lain. Hal-hal yang belum tuntas tentu insya Allah akan saya upayakan ke depan, walaupun saya tidak pernah janji pasti, karena hakiki adalah yang memiliki cuma Allah semata. Tapi insya Allah saya akan bergandeng tangan dengan yang lain, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar program-program yang menjadi harapan masyarakat, harapan pemerintahan akan terwujud dengan baik. Di Desa Purbahayu tentunya ada 40 kader posyandu, dan jumlah tempat posyandu adalah 4 titik per dusun. Jadi setiap dusun ada tempat posyandunya masing-masing. Binaan dari khususnya Desa Purbahayu selalu giat dan selalu lancar, selalu mengikuti dalam kegiatan. Saya punya harapan dan keluarga, insya Allah di tahun ini saya akan mendaftar kembali sebagai balon dan nanti calon resmi, dan sampai dengan pemilihan tentunya kami mohon doa dari semua, saya dan keluarga diberikan kesehatan dari awal sampai akhir, di mana di pemilihan saya masih mendapat kesempatan memegang amanah masyarakat. Semoga saya mampu memimpin desa dengan baik, dengan adil dan jujur dan amanah, dengan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun manakala saya tidak berhasil untuk memimpin kembali, tentunya doa untuk saya dan keluarga, saya dapat diberikan kekuatan. Mungkin karena kesemuanya adalah ketentuan Allah, kita cuma berupaya dan ikhtiar, Allah lah yang menentukan apapun, karena yang punya kudrat dan iradat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami saya kedepannya mungkin akan mencalonkan jadi kepala desa Purbahayu. Saya selalu mendoakan dan mudah-mudahan kedepannya bisa sukses dalam menjadi pimpinan seorang kepala desa Purbahayu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan jalan yang terbaik untuk suami saya. Amin amin, ya mudah-mudahan bisa. Kalau saya lihat tentang program pembangunan, kayaknya udah mulai akan selesai lah.